Kebijakan, kembali lagi bersama saya Rizky Aziz di BSKDN TV. Kali ini kita patut bersyukur karena sudah ada bersama kita tamu agung, pimpinan kami, Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo MPD. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Di studio dadakan podcast BSKDN TV. Ya, Bapak kabar, mohon izin kami mungkin bisa diskusi singkat ya Pak ya. silakan. Terkait pegelaran Inovatif Government Award 2022 yang baru saja dilaksanakan di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri ini Pak. Bagaimana dalam pandangan Bapak seperti apa Pak pegelaran IGA tahun ini di mana para gubernur, para bupati dan para wali kota sudah mendapatkan apresiasi langsung dari Pak Mendagri Pak ya sebagai daerah terinovatif. Seperti apa Pak? Ya, dari pengamatan saya selama pelaksanaan program ini dari persiapan sampai dengan puncak acara hari ini, antusiasme itu tidak pernah kurang untuk Baik. bisa menunjukkan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang kita kategorikan atau definisikan sebagai inovasi. Iya Pak. Berbagai hal ini tentu mendukung upaya-upaya untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat, yang nanti penerima manfaatnya, beneficiariesnya bisa masyarakat secara langsung atau secara internal pada penyelenggara pemerintahan itu dalam bentuk kemudahan dalam melakukan proses dan akan meningkatkan kepuasan para masyarakat yang dilayani maupun pihak internal yang mendapatkan layanan dari penyelenggara pemerintahan. Mulai Baik. dari mengentry secara online tentang evaluasi mandiri atas inovasi yang dilaksanakan selama 2 tahun, lalu dilakukan validasi dan analisa data. Datanya sangat banyak, sekitar 26.900 yang di-entry oleh pemerintah daerah, lalu 11.000 diantaranya yang terpilih. Ini kita lakukan analisa dan validasi lebih dalam, bukan hanya secara internal dan tim dari Kementerian Dalam Negeri khususnya di BSKDN, tetapi pada tahap selanjutnya kita meminta pihak lain yaitu dari UI dan UGM untuk turut melakukan validasi dan evaluasi atas kebenaran laporan berikut dengan fakta-fakta berupa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam proses pendaftaran secara online oleh pemerintah daerah. Ini pandang belum cukup, dilanjutkan dengan paparan oleh bupati wali kota yang terpilih berdasarkan hasil validasi dan evaluasi data inovasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah, sehingga terpilih 40 pemerintah daerah yang akan memberikan paparan. Bentuk paparannya dibatasi dengan waktu dan dengan skema berikut sistematika tertentu, dan terlihat bagaimana perhatian, komitmen, solidaritas dari kepala daerah didukung dengan penyelenggara inovasi di tingkat daerah mempersiapkan segala hal dan menjadikan banyak tim juri, tim penilai terperangah dengan hasil-hasil yang disampaikan oleh para Kepala daerah. Nah, dengan demikian, pembuktian yang terakhir adalah pengecekan di lapangan. Kita lakukan pengecekan di 40 daerah yang sudah memaparkan hasil-hasil inovasinya, dan sebagian besar, sebagian kecil diantaranya yang mengalami pengurangan karena nilai visitasi lapangan yang ternyata ada beberapa yang tidak bisa dibuktikan atau belum melakukan replikasi atau aplikasinya mungkin masih ada kurang sebagian, sehingga paling banyak pengurangan itu hanya sekitar 5%. Baik. Bagi kami ini menunjukkan salah satu komitmen yang sangat tinggi dari pemerintah daerah. Malah ada salah satu sekda yang berkomentar, Pak Kaban, apa yang sangat ditakutkan dalam proses ini? Beliau nanya ke saya, dan beliau jawab sendiri, yaitu visitasi lapangan. Jangan sampai apa yang sudah dijanjikan, sudah dipaparkan oleh kepala daerah, Berbeda. begitu ditinjau oleh tim, ternyata berbeda. Iya Pak. Mereka mempersiapkan bukan on the spot, tetapi menjadi sesuatu yang rutin mereka sudah lakukan sehari-hari, dan ini
menjadikan mereka merasa aman, merasa nyaman dengan apa yang mereka sudah paparkan dan siap untuk divalidasi di lapangan. Baik, Bapak. Sampai sekarang kita sudah sampai di puncaknya, kita sudah menetapkan 7 provinsi terinovatif, 12 kabupaten yang terinovatif, lalu 12 kota terinovatif, 5 kabupaten atau kota terinovatif yang berada di wilayah perbatasan, dan saat ini sekitar 42 kabupaten kota yang berada di wilayah perbatasan, merekalah yang terinovatif. Baik. Demikian juga di antara 62 daerah tertinggal saat ini, kita memilih sekitar 4 daerah tertinggal yang terinovatif. Selamat untuk Bapak-Bapak sekalian, pada Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota yang sudah mendapatkan penilaian tertinggi dalam proses penilaian inovatif government award tahun 2022. Kami tunggu inovasi-inovasi berikutnya yang mungkin saja akan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di waktu yang akan datang. Menarik sekali penjelasan Bapak barusan. Pak, mungkin sedikit tadi ada yang saya highlight bahwa ini sudah melewati rangkaian panjang penilaian, Pak ya. Tadi menurut Bapak kita ada validasi di lapangan dan lain sebagainya. Dan BSKDN tentu bisa memastikan bahwa ini melewati penilaian yang objektif ya, Pak. Ya. Karena ada kolaborasi bersama perguruan tinggi, Pak ya. Jadi ini sifatnya objektif dan netral begitu ya, Pak ya. Bagaimana dalam pandangan Bapak Kaban, Pak? Ya, objektivitas menjadi nilai yang harus kita junjung untuk bisa memberikan penilaian yang adil untuk semua. Dan pride atau nilai tertinggi martabat daripada inovasi ini adalah pada objektivitas yang harus kita buktikan. Selama proses, BSKDN memberikan fasilitasi untuk bisa menumbuh kembangkan dan menjadikan nilai objektivitas itu di atas segala-galanya. Mulai dari bagaimana kita memberikan kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan secara lugas apa saja yang mereka sudah lakukan dengan penilaian mandiri secara online, itu pun sudah menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap apa yang mereka lakukan, dan secara objektif tentu mereka tidak akan memasukkan sesuatu yang berlebih-lebihan. Gitu. Ini asumsi dasar yang kita gunakan. Yang berikutnya dalam proses evaluasi dan validasi data, kita melibatkan institusi yang memang benar-benar mempunyai jaringan yang luas, sehingga bisa mendapatkan akses informasi untuk melakukan komunikasi dan melakukan pengecekan, bisa dengan Google, bisa melihat segala hal yang berkaitan dengan informasi inovasi tersebut, karena suatu inovasi diduga pasti akan disosialisasikan. Dan dengan upaya mereka melakukan sosialisasi, ini menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan informasi yang sebesar-besarnya tentang apa inovasi tersebut. Dan ini kita bisa peroleh lewat media sosial, lewat dokumen-dokumen, lewat peraturan-peraturan yang saat ini memang sebagian besar diwajibkan untuk dipublish. Baik, Bapak. Nah, demikian juga dengan proses bagaimana pemaparan yang disampaikan, bukan hanya apa yang disampaikan secara verbal, tetapi pembuktian pada saat paparan itu adalah lewat video. Tentang penerapan aplikasi tersebut. Ini barangkali menjadi salah satu cara kita untuk mengembangkan objektivitas. Dengan demikian, kita tidak ragu siapapun yang akan mengakses data dan informasi tentang inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, silakan, ini menjadi data kita bersama. Adik-adik mahasiswa yang lagi mau menulis, entah jadi skripsi, tesis, atau disertasi, ayo kita fasilitasi. Bersama-sama. Dan kami akan senang seandainya ada yang tertarik untuk melihat, menulis, menjadi variabel atau indikator dalam proses berpikir ilmiah selama mengikuti pendidikan, ini menjadi bagian yang kita harapkan juga. Baik, Bapak. Dan bentuk terakhir, ya kami berharap dengan perguruan tinggi bisa mengembangkan skema kerjasama yang lebih luas untuk menjadikan inovasi
kita inkubasikan di perguruan tinggi, lalu kita diseminasi di lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan atau di masyarakat. Dengan demikian, interaksi pentahelix, di mana akademisi menjadi salah satu unsur dari pentahelix, semakin nyata kita wujudkan dari hari ke hari. Baik, Bapak Kaban. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak, apa harapan Bapak kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, dalam rangka meningkatkan kualitas inovasinya, Pak, untuk tahun-tahun selanjutnya, Pak? Ya, yang pertama, selagi sudah punya keinginan, pasti akan diikuti dengan keinginan yang lebih berikutnya. Iya. Bagaimana virus NA, virus need achievement itu bisa dirasakan oleh bapak-bapak yang mengelola inovasi, di mana kita tidak puas atas hasil, tetapi puas atas proses. Baik. Dan dengan kepuasan atas proses ini, kita akan mengulang kembali proses itu untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Ini barangkali siklus yang harus kita ciptakan, sehingga inovasi itu tidak mandek hanya dalam satu tempat atau satu era tertentu, tetapi akan diikuti dengan inovasi yang lain begitu permasalahan sudah meningkat atau bereskalasi menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan datang. Jadi pemerintah daerah tidak akan pernah berhenti untuk berinovasi. Untuk tetap berada di tempat, kita harus lari lebih cepat. Saya pikir ini ada gium yang berlaku juga untuk penerapan inovasi pada pemerintah daerah. Baik, Bapak Kaban. Terima kasih banyak, Pak, sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada BSKDN TV. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, Bapak. Amin. Demikian juga dengan teman-teman ya media untuk bisa mempublikasi arahan dari Pak Menteri tadi sangat jelas. Oke lah, untuk yang sudah sukses menjadi success story. Iya. Tetapi success story berikutnya akan kita rasakan adalah success story karena daerah yang tadinya tidak memiliki inovasi tetapi sudah memiliki inovasi. Iya. Ayo dorong mereka yang tadinya saat ini belum punya inovasi, dipublikasikan. Dan ini akan mendorong mereka untuk keluar dari trap yang ada sekarang, menjadi lebih berpikir kreatif dan akhirnya berinovasi di waktu-waktu yang akan datang. Baik, Bapak Kaban. Pemerhati kebijakan, Anda baru saja menyaksikan liputan eksklusif bersama Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Dr. Yosharto Huntoyumo. Saksikan terus beragam informasi menarik lainnya seputar kegiatan BSKDN hanya di BSKDN TV. Saya Rizky Aziz, undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.